Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkar wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair li ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah mengucapkan pertama kali selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan keberkahan dan kemenangan untuk umat Islam, Ramadan yang terbaik pada kehidupan kita, hingga Allah pertemukan kembali kita Ramadan demi Ramadan dalam keadaan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada saat ini kami ingin menyampaikan beberapa kajian daripada kitab hadis, yaitu kitab Mukhtar Hadis Tarif, yang semoga kajian kita ini menambahkan ilmu kita, menambahkan pemahaman kita di dalam melaksanakan dan menjalankan kehidupan kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama disebutkan yang datang dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Rasul menyampaikan untaian sabdanya dengan beliau mengucapkan kalimat yang indah. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niat, dan setiap perorangan itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa seorang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa seseorang yang hijrahnya teruntuk dunia yang hendak dia gapai, atau teruntuk wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya terhadap apa yang dia tujukan. Hadis ini begitu indah hingga banyak para ulama meletakkan hadis ini sebagai pembuka di dalam kitab-kitab mereka, dikarenakan hadis ini mempunyai sejarah. Hadis ini mempunyai pandangan yang dalam bagaimana kita bersyariat di dalam kehidupan kita ini. Asbabul wurud, sebab hadis ini diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabrani di dalam sanadnya melalui jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya terdapat salah seorang pemuda dari kota Mekah yang telah melamar seorang wanita penduduk kota Madinah. Wanita ini disebut dengan Ummu Qais. Seorang pemuda tersebut tidak disebutkan namanya dalam riwayat hadis ini.
sebagai bentuk bahwasanya menjaga daripada nama seorang pemuda tersebut. Seorang pemuda yang telah melamar seorang gadis di kota Madinah, maka lamarannya akan diterima, pernikahannya akan terlaksana kalau pemuda ini melaksanakan hijrah ke kota Madinah untuk menikahi wanita tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya hijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah, dikarenakan Allah dan Rasulnya, terdapat salah seorang laki-laki yang hijrah untuk wanita yang akan dia nikahi. Hal ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersabda dengan sabda yang telah kita sebutkan tadi. Sebuah pelajaran dari hadis Nabi Muhammad SAW ini, bahwasanya seorang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila seseorang berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, dia hanya akan mendapatkan apa yang dia tuju saja, tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain daripada itu semuanya. Maka dari itu ulama menyebutkan tentang pentingnya hadis innamal a'malu binniyat, sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau berkata, yadkhulu hadzal hadis fi sab'ina baban minal fiqh. Hadis ini tentang innamal a'malu binniyat masuk di dalam ilmu fikih, kurang lebih terdapat 70 bab. 70 bab dalam kesenian ilmu fikih terdapat daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, maka pelajaran pertama kita tentang hadis ini, bagaimana kita melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan amal ibadah kita, agar kita melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud dalam hadis ini tentang hijrah, aiman hajara, yaitu orang-orang yang berhijrah min alamid dzulumat ila alamin nur, yaitu orang-orang yang berpindah dari kegelapan menuju terang benderang, gelapnya kebodohan, gelapnya kemaksiatan, menuju terangnya ketaatan kepada Allah, menuju terangnya ilmu pengetahuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini pula akan muncul bagaimana kita harus beribadah, mempunyai niat-niat yang baik. Dikisahkan bahwasanya para ulama terdahulu, mereka itu tidak melakukan amal ibadah kecuali niat yang banyak, niat yang baik, niat yang salihah dihiasi di dalam ibadah-ibadah mereka. Disebutkan bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Sintul Turar, beliau tidak bertakbir di dalam sholatnya kecuali meletakkan beberapa niat yang banyak. Bahkan berapa banyak para ulama tidak melakukan satupun amal ibadah kecuali dia meletakkan niat-niat yang bagus dan niat-niat yang salihah dengan jumlah bilangan niat-niat yang banyak, berharap dengan niat yang baik tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan amal ibadah mereka. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, maka di awal Ramadan kali ini, mari kita memperbagus dan memperindah niat kita menjumpai bulan Ramadan ini. Bagaimana niat kita karena Allah dan Rasulnya,
bagaimana niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, serta bagaimana kita meniatkan Ramadan tahun ini agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, dan membebaskan nama kita daripada pedihnya siksaan api neraka. Dan juga kita niatkan bagaimana Ramadan tahun ini Allah mencantumkan nama kita dan nama orang-orang yang kita cintai terdapat di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hiasi juga niat kita di Ramadan tahun ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan meridhai kita untuk mampu mengendalikan nafsu kita sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga kita berniat pada Ramadan tahun ini agar Allah Subhanahu wa taala mensehatkan jasmani dan rohani kita, melepaskan dari segala malapetaka, musibah yang menimpa umat manusia. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakit dan wabah di tengah umat Islam. Dan semoga Ramadan tahun ini Allah jadikan kemenangan untuk kita semuanya, dan kita niatkan kesuksesan yang besar keluar dari Ramadan tahun ini, dijadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadis ini pula, innamal a'malu binniyat, memiliki faedah, buah yang baik kalau kita mengamalkannya, yaitu al-ikhlas. Bagaimana kita ikhlas dijadikan sebagai pondasi untuk terkabulnya amal. Dengan niat yang baik, mari kita mengikhlaskan diri kita agar berharap terkabulnya amal. Dan dengan hadis ini pula kita akan menjaga bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mereka orang-orang yang fokus terhadap niatnya, maka mereka akan fokus terhadap ibadah-ibadah yang dia lakukan teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis ini dijelaskan bagaimana utamanya hijrah karena Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita tinggalkan sesuatu karena Allah dan Rasulnya. Seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah dan Rasulnya, maka mereka mendapatkan posisi di sisi Allah dan Rasulnya, derajat yang tinggi, derajat yang mulia. Hadirin pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka dengan modal hadis ini, mari kita menatah niat-niat kita, bagaimana niat kita memang terbebas dari segala kerusakan-kerusakan amal ibadah. Dengan niat yang baik, mari kita bebaskan daripada sikap dan sifat riya. Dengan niat yang baik, mari kita lepaskan diri kita daripada sikap dan sifat ujub. Dua hal ini selalu akan menggerogoti amal ibadah kita. Dengan niat yang salihah, dengan niat yang kuat, berlandaskan pada hadis ini, insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pendengar kajian streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah, kita melanjutkan ke hadis yang kedua dalam kitab yang sama, di mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, abghadur rijali ila Allahil aladul khasim, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang paling dibenci seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menyukai perdebatan. Hadis yang kedua ini adalah penyejuk dan penenang buat kehidupan kita. Rasul mengatakan, yang seseorang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menyukai perdebatan. Karena sesungguhnya perdebatan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama membagi
perdebatan itu perdebatan mahmudah dan perdebatan madmumah. Ada perdebatan yang terpuji, ada juga perdebatan yang tercela. Perdebatan yang dimaksud dalam hadis ini tentulah perdebatan yang tercela. Perdebatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdebat yang mereka mengingkari kebenaran, yang mereka mendukung kebatilan. Hal yang semacam itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada perdebatan yang dibenarkan, yaitu seorang berdebat untuk menegakkan kebenaran. Seorang berdebat untuk menghilangkan dan membinasakan kebatilan. Hal yang semacam ini tentu terpuji dan diperbolehkan. Maka dari itu penting kiranya kita untuk memahami dengan baik. Jangan kita terbawa emosi hal-hal yang sepele berujung dalam perdebatan yang panjang. Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau terjadi perdebatan yang disebut dengan perdebatan tak henti-hentinya, perdebatan yang tak berujung, yang mana itu bukan untuk menegakkan kebenaran dan juga bukan untuk menghilangkan kebatilan. Hal yang semacam ini tidak ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu coba kita lihat. Terjadi perdebatan pada diri para ulama, namun perdebatan mereka perbedaan pendapat tentang menentukan suatu hukum. Ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama berkata bahwasanya hukum di dalam melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah untuk dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Ada sebagian berpendapat sholat tarawih bisa dihukumi wajib. Perdebatan ini, perbedaan pendapat ini indah karena untuk menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Namun perdebatan yang tidak menegakkan kebenaran dan mendukung kebatilan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, tinggalkan waktu kita. Jangan kita buang waktu kita hanya untuk meladeni hal-hal yang semacam itu. Terlebih Nabi telah bersabda, yang paling dibenci oleh Allah cukup itu jadikan dalil. Yang paling dibenci oleh Allah cukup menjadi dalil. Dibenci oleh Allah, apa itu? Orang-orang yang menyukai perdebatan. Maka itu disebutkan di antara kiasan-kiasan para ulama, hifdzul lisan salamatul insan. Menjaga lisan adalah keselamatan bagi umat manusia. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain yang mendukung daripada hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rasul berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat, maka hendaknya berucap ucapan yang baik saja. Kalau tidak mau berucap yang baik, falyasmut, maka diamlah. Diamnya orang agar tidak mengucapkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya karunia yang besar, yang Allah Subhanahu wa taala izinkan lisannya untuk terjaga. Dan perlu kita fahami dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya penglihatan dan pendengaran kita serta lintasan hati kita kelak nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kiasan daripada gambaran-gambaran yang lainnya, bahwasanya ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, gerak langkah kita, semuanya ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sungguh merugi dan sungguh celaka sebelum mereka mendapatkan hari perhitungan tentang amal ibadah mereka, tapi telah mereka mendapatkan stempel orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari perdebatan-perdebatan yang mereka sukai, sedangkan perdebatan tersebut bukan untuk menegakkan kebenaran dan juga bukan untuk menghilangkan kebatilan. Buah dari hadis ini
bahwasanya Allah membenci seseorang yang menyukai perdebatan. Yang pertama, bahwasanya kita mengetahui innal islama amara bil layyin fi kulli syai', bahwasanya Islam memerintahkan kita untuk berlembut, sopan santun di dalam segala setiap keadaan kita. Bagaimana kita memiliki sifat yang lembut, yang santun di dalam segala tingkah laku kita adalah perintah di antara perintah-perintah Islam. Lalu buah yang kedua yang kita bisa ambil daripada hadis ini yaitu al-hatha ala musamaha ma'amkan, yaitu bagaimana kita menjaga untuk saling memaafkan, untuk saling meridhoi, untuk saling menghalalkan, untuk tidak saling menuntut, karena tuntutan itu akan menjadi sumber daripada malapetaka perdebatan yang berkepanjangan. Dan mari juga kita menjaga dari hasil buah ini adalah kita meninggalkan al-jidalu bil batil, adalah amrun zimmah syar'i, adalah perdebatan yang batil, adalah perkara yang hina pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hiasi Ramadan tahun ini dengan menjaga lisan kita agar kita tidak terjerumus dalam perdebatan, baikkah perdebatan secara langsung melalui lisan kita ataukah perdebatan melalui media-media sosial yang ada di tengah kita pada saat ini dan yang akan datang. Hal-hal yang semacam itu mari kita tinggalkan agar Allah selamatkan lisan kita di dunia, di alam barzah dan di alam akhirat kita, dan mudah-mudahan lisan kita menjadi penyebab agar kita mendapatkan keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah, demikianlah kajian kita dua hadis pada waktu saat ini, yang semoga dua hadis ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk alam dunia kita dan juga untuk alam akhirat kita. Billahi taufiq wal hidayah wal riayah wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.